Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helen Dwi Mardalina, NIM 240414573, kelas 2483C. Jadi, saya akan membahas mengenai proyek yang telah saya selesaikan dengan judul Sistem Pendataan Kos. Adapun menu pertama yang akan saya tampilkan di sini yaitu menu From Login. Seperti yang kita ketahui, menu ini berfungsi untuk menghubungkan ke menu utama. Ada beberapa button di From Login ini seperti button Login, Reset, dan Keluar. Kurang lebih tampilannya ketika di running akan seperti ini. Terdapat username dan password yang harus kita isi. Jadi, apabila username dan password yang kita masukkan itu benar, akan menghubungkan kita ke menu utama. Di menu utama ini terdapat beberapa from, seperti from data kamar, from data sewa, from data pembayaran, dan from data penghuni. Dan setiap from ini pasti memiliki from laporan cetak, seperti dari data kamar ini memiliki laporan cetak kamar. Dan from data sewa memiliki laporan cetak sewa, from data pembayaran memiliki laporan cetak pembayaran, dan yang terakhir data penghuni memiliki from laporan penghuni. Mungkin bisa kita lihat dulu di data penghuni. Di dalam data penghuni ini terdapat ID penghuni, nama, alamat, nomor HP sebagai identitas dari penghuni yang menempati kosan ini. Lalu, ada beberapa button, dan apakah fungsi button ini? Jika kita ingin update, apakah itu nama atau alamat, kita bisa cari terlebih dahulu ID-nya. Kita coba di ID 102. Karena datanya telah ditemukan, kita bisa update mungkin tempat tinggalnya. Lalu kita update. Setelah kita klik button update, maka alamat akan terganti menjadi alamat yang baru. Kita keluar, kita masuk ke data kamar. Seperti data penghuni tadi, data kamar juga memiliki seperti ID kamar, nomor kamar, tipe kamar, harga bulanan, dan status kamar. Lalu, kenapa di status kamar ini masih ada yang kosong? Itu karena kamar ini tidak ada yang menempati atau belum ada penghuninya. Bagaimana caranya agar status kamar yang dari yang kosong ini menjadi terisi? Maka, ketika ada penghuni yang ingin menempati, harus daftar menjadi penghuni di data penghuni ini. Kita coba masukkan ID penghuni dengan nama lalu kita simpan. Setelah data tersimpan, kita keluar, kita masuk ke data sewa. Maka kamar yang masih kosong tadi akan muncul di sini. Begitu juga untuk data penghuni. Setelah sewa berhasil, kita cek lagi di data kamar. Maka kamar yang tadi awalnya kosong, statusnya sudah menjadi terisi. Kita keluar, lakukan pembayaran.
Setelah itu, kita bisa keluar setelah semuanya selesai. Dan setiap data kamar ini bisa kita cetak sebagai laporan. Bisa kita print menjadi PDF. Tinggal kita simpan, lalu kita save di sini. Begitupun dengan sewa, dia juga terdapat laporan cetak data sewanya. Laporan pembayaran juga, dan laporan penghuni. Jadi, setiap kita memasukkan data baru, dia akan otomatis masuk ke laporan cetak itu tadi. Ketika kita sudah selesai, kita mengecek atau masukkan data, kita bisa klik button logout untuk keluar dan kembali ke menu login. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.